Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 3 analisis struktur 2. Dosen pengampunya adalah Ibu Ernisari dan anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Aji Julia Rahayu. Saya Dejan Paujan Ajari. Saya Rangga Nugraha. Dan untuk soal nomor 1, seperti berikut, yaitu tentukan semua gaya batang pada struktur terus berikut ini menggunakan metode Ritter dan metode Pullman. Semua segitiga adalah sama sisi. Ketentuannya adalah untuk kelompok 1, 30 derajat untuk sudutnya. Yang pertama adalah untuk metode Ritter. Untuk di gambarnya bisa dilihat ada garis-garis potongan. Ini untuk memudahkan kita menghitung menggunakan metode Ritter. Untuk pertamanya kita hitung dulu sigma H dan sigma V-nya, yaitu sigma H sama dengan 0, RAH sama dengan 0. Karena di sini tidak ada gaya horizontalnya. Dan untuk gaya vertikalnya yaitu RAV sama dengan RBV ditambah semua gayanya yaitu P1 sampai P4 dibagi 2, 39 untuk 4 gayanya dibagi 2 ada dan dihasilkan 156 dibagi 2 sama dengan 78 kilonewton. Di sini untuk gambar potongan satunya seperti ini. Di potongan satu kita akan menghitung sigma MD dan sigma MC-nya. Untuk sigma MD yaitu RAV-nya dikali jarak titik A ke titik D yaitu 6,9 ditambah S1 sin 30 dikali 6,9 sama dengan 0. Dan hasilnya adalah S1 sama dengan negatif 156 kilonewton. Karena hasilnya negatif, maka gayanya adalah tekan. Untuk sigma MC sama dengan 0, yaitu dari titik A ke titik C. RAP dikali jaraknya 3,45 ditambah S2 dikali jaraknya ke titik C 6,9 sama dengan 0. Untuk hasilnya S2 sama dengan negatif 39 kilonewton sama seperti S1, gayanya gaya tekan. Untuk gambar potongan 2 seperti ini, sigma M kita hitung kembali sigma MD-nya yaitu RAV dikali jaraknya ke titik D 6,9 dikurangi P1 dikali jaraknya 3,45 ditambah S4 dikali 6,9 sama dengan 0. Di sini kita temukan S4-nya negatif 58,5 kilonewton atau gaya tekan. Untuk sigma ME, RAV-nya dikali jaraknya dari titik A ke titik E yaitu 10,35 dikurangi P1 jaraknya ke titik E 6,9 dikurangi S2 dikali jaraknya 6,9 dikurangi S3 karena arahnya ke bawah S3 cos 30 dan jaraknya 6,9 sama dengan 0 dan kita temukan hasilnya 135 kilonewton atau gaya tarik. Untuk gambar potongan 3 seperti ini, sigma ME dulu yang kita hitung, RAV dikali jaraknya dari titik A ke titik E 10,35 dikurangi S6 dikali jaraknya 6,9 dikurangi P1 dikali jaraknya ke titik E 6,9 sama dengan 0 dan hasilnya kita temukan 78 kilonewton atau gaya tarik. Untuk yang selanjutnya kita cari sigma MF sama dengan 0.
yaitu RAV dikali jaraknya ke titik F 13,8 ditambah S5 di S5 sin 30 maaf dikali 6,9 sebagai jaraknya dikurangi P1 dikali jaraknya 10,35 ditambah S4 dikali 6,9 sama dengan 0. S5-nya kita temukan negatif 78 kilonewton atau gaya tekan. Untuk potongan 4-nya seperti ini. Potongan 4-nya memotong batang 8, 7, dan 6. Untuk sigma MF yaitu RAV dikali jaraknya ke titik F sama dengan 13,8 dikurangi P1 jaraknya 10,35 dikurangi P2 dikali jaraknya 3,45 ditambah S8 dikali jaraknya 6,9 sama dengan 0. Dan kita temukan di sini S8 sama dengan negatif 78 kilonewton atau gaya tekan. Untuk sigma MG, RAV dikali jaraknya 17,25 ke titik G dikurangi P1 jaraknya ke titik G yaitu 13,8 dikurangi P2 dikali 6,9 dikurangi S7 cos 30 dikali 6,9 dikurangi S6 dan jaraknya 6,9 sama dengan 0. Dan kita temukan di sini S7 gayanya 0. Maaf, ini harusnya batang 0 bukan gaya tarik. Untuk potongan 8 sigma MH sama dengan 0. Kita potongnya dari sebelah kanan berarti ini dari RBV-nya berarti negatif RBV dikali jaraknya ke titik H 6,9 dikurangi S15 dikali sin 30 dikali 6,9 sama dengan 0. S15 dikurangi 156 S15 dikali sin 30 dikali 6,9 sebagai jaraknya sama dengan 0. S15 sama dengan negatif 156 kilonewton atau gaya tekan. Untuk sigma MI sama dengan 0, kita lihat jaraknya dari RBV ke titik I sama dengan 3,45 dikurangi S14 dikali jaraknya ke titik I 6,9 sama dengan 0 dan kita temukan hasilnya S14 sama dengan negatif 39 kilonewton atau gaya tekan. Untuk potongan 7 memotong batang 12, 13, 14 dan untuk sigma MH sama dengan 0 yaitu negatif RBV dikali jaraknya ke titik H 6,9 ditambah P4 dikali jaraknya 3,45 dikurangi S12 dikali 6,9 sama dengan 0 dan untuk S12-nya ditemukan negatif 58,5 kilonewton atau gaya tekan. Untuk sigma MG negatif RBV dikali jaraknya ke titik G 10,35 ditambah P4 dikali jaraknya 6,9 ditambah S14 dikali jaraknya 6,9 ditambah S13 cos 30 dikali 6,9 sama dengan 0. Dan untuk S13 sama dengan 135 kilonewton atau gaya tarik. Untuk potongan 6-nya seperti berikut. Sigma MG sama dengan 0. RBV dikali jaraknya ke titik G 10,35 ditambah 39 dikali jaraknya 6,9 ditambah S10 dikali 6,9 sama dengan 0. S10 gayanya 78 kilonewton atau gaya tarik karena positif. Sigma MF sama dengan 0.
Negatif RBV dikali jaraknya 13,8 ditambah P4 dikali jaraknya 10,35 dikurangi S12 kali 6,9 dikurangi S11 sin 30 kali 6,9 sama dengan 0. S11 hasilnya negatif 78 kilonewton atau gaya tekan. Potongan 5 gambarnya seperti ini. Untuk potongan 5 karena banyak gayanya yang sudah diketahui dan tinggal mencari gaya S9, untuk sigma MF-nya kita checking saja. Negatif RB dikali jaraknya 13,8 ditambah P4 dikali 10,35 ditambah P3 dikali jaraknya 3,45 dikurangi S8 dikali jaraknya 6,9 sama dengan 0. Dan terlihat di sini hasilnya adalah 0 sama dengan 0 yang berarti oke atau seimbang atau benar jawabannya. Untuk sigma ME sama dengan 0, kita mencari batang S9 negatif RB dikali jaraknya 17,25 ditambah P4 dikali 13,8 ditambah P3 dikali 6,9 ditambah S9 cos 30 dikali 6,9 tambah S10 kali 6,9 sama dengan 0. Dan S9 hasilnya batang 0. Dan inilah tabel hasil perhitungan tadi untuk nomor batang 1 negatif 156, untuk batang 2 39, untuk batang 3 135, untuk batang 4 58,5 dan seterusnya. Kita bisa simpulkan di sini karena gambarnya simetris, gaya yang dihasilkan juga sama simetris. Untuk yang selanjutnya adalah metode Kuhlmann. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Kuhlmann. Metode Kuhlmann adalah perhitungan gaya batang dengan cara memotong batang yang akan dihitung gayanya, seperti pada metode Ritter. Metode ini lebih baik digunakan jika gaya batang yang akan dihitung terbatas jumlahnya. Langkah-langkah melukis dengan metode Kuhlmann. Yang pertama, potong batang yang akan dihitung besar gayanya. Yang kedua, cari besar arah dan letak resultan pada gaya luar P dan RP. Yang ketiga, menguraikan gaya resultan R tersebut menjadi gaya S2, S3, dan S4 sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan resultan R pada titik potong garis kerjanya terhadap salah satu gaya batang. Di sini saya memilih batang S2. Yang kedua, menghubungkan dua titik potong garis kerja batang yang lain, S3 dan S4. Yang ketiga, menguraikan resultan gaya R menjadi dua buah gaya S2 dan S3, S4. Yang keempat, menguraikan gaya S3, S4 menjadi gaya S3 dan S4. Yang keempat, mengukur masing-masing gaya S2, S3, dan S4 dikalikan dengan skala gaya yang digunakan. Yang kelima, menentukan masing-masing gaya batang termasuk batang tarik atau batang tekan. Di gambar pertama kita lihat eh, gambar seperti soal. Di sini saya memotong batang S2, S3, dan S4 dan skala jaraknya 1:100 dan skala gaya 1:10. Yang pertama dilakukan dalam melukis di metode Kuhlmann adalah menggambar garis di titik RAV dan RBV, lalu di semua titik eh, beban gayanya atau P1 sampai P4 seperti ini. Lalu kita gambarkan sesuai dengan skalanya. Di sini P1 sampai P4 gayanya sama 39 kN. Di sini saya gambarkan P1 panjangnya 39 cm. Lalu untuk P2, P3, P4-nya karena sama saya kopikan saja seperti ini. Lalu kita
buat titik di mana saja. Di sini saya mengambil titik tengah. Lalu kita gambar garis yang akan dilukis di garis berikut seperti ini. Dan lalu kita gambarkan kembali garis lukisnya di garis yang telah kita gambar di sini. Untuk langkah selanjutnya, kita buat RBV dan RAV-nya di sini. Panjangnya 78 cm. Untuk panjangnya berarti sama dengan P1 ditambahkan sampai P4. Lalu kita ukur jaraknya 3,9 di sini untuk P1 dan kita buat untuk garis R jaraknya 3,9. Setelah itu kita pindahkan garis R yang ini ke sini. Lalu kita tarik garis dari R ini ke titik A dan persinggungannya di sini. Oh iya, sebelumnya maaf. Untuk eh, garis S2 ini kita singgungkan dengan garis S dan baru diletakkan garis R di sini. Dan kita baru singgungkan dengan titik A di sini. Lalu kita tarik garis untuk titik dari R ke titik C untuk garis S3, S4, dan dari garis ini adalah S2. Di sini kita kopikan semua garisnya. Yang pertama adalah garis R di sini. Yang lalu S2-nya kita kopikan di sini. Dan S3, S4-nya kita kopikan di sini. Lalu kita kopikan garis S3-nya di sini dan garis S4-nya di sini. Lalu kita sambungkan garisnya. Lalu kita ukur yaitu dan kita mendapatkan hasil S2-nya 3,9, S4-nya 5,85 dan S3-nya 4,36. Dan seperti yang dilihat di gambar berikut, sehingga didapatkan gaya batang yang terpotong yaitu S2 sama dengan 39 kN atau tekan, S3 43,6 kN atau tarik, S4 negatif 58,5 kN dengan gaya tekan. Dan untuk nomor 2-nya kita menghitung struktur ini dengan titik buhol dan kremona. Yang pertama kita hitung adalah dengan metode kremona. Metode kremona yaitu dengan eh, membolak-balik garis secara sederhananya. Kita pertama yang kita lakukan adalah mencari RAV dan RBV-nya. RAV-nya adalah P1 dibagi 2 sehingga RAV ditambah RBV sama dengan 20,9 dan masing-masingnya adalah 10,145 ton. Oh iya, untuk aturan di metode Cremona, garis atau gaya yang diketahui tidak boleh melebihi 2. Oleh karena itu, kita mengambil terlebih dahulu dari potongan B atau dari titik B. Untuk di titik B, kita ada garis atau batang D5 dan B4 dan RBV sebagai gayanya. Di sini kita gambar terlebih dahulu RBV-nya ke atas sebesar 10,145 dan B4-nya kita menggambarnya searah jarum jam ya. Setelah RBV kita ke B4, di sini B4 adalah gaya 0. Lalu kita kembali ke D5 ke titik buhol.
ke titik asalnya, yaitu di sini, dan D5 sama dengan negatif 10,145 ton atau gaya tekan. Untuk di titik J, kita ada batang D5, C4, dan A4. Kita gambar dari awalan D5. Dari D5 kan kita sudah menggambar tadi ke bawah. Sekarang kita ke arah sebaliknya. Dimulai dari D5 ke atas, C4 ke bawah kiri, dan A4 menuju kembali ke titik buhulnya. Sehingga didapatkan ukuran C4 sama dengan 14,347 ton atau tarik, dan A4 negatif 10,145 ton atau tekan, karena gaya yang tarik adalah positif dan gaya yang tekan adalah negatif. Di titik E atau potongan E, kita ada batang B4, B3, D4, dan C4. Kita mulai menggambar dari batang C4 saja. C4 menuju titik B4 yang 0, lalu diteruskan ke titik B3, dan dikembalikan lagi di batang D4 menuju titik buhulnya. Dan kita lihat di batang B3 sama diketahui 10,145 ton tarik, dan D4 negatif 10,145 ton atau tekan. Untuk di titik I, kita ada batang A4, D4, C3, dan A3. Untuk penggambarannya dimulai dari titik A4, kembali ke A3, D4, dan C3. Di sini kita lihat C3 sama dengan 14,37 atau tarik, dan A3 sama dengan negatif 20,29 ton atau tekan. Di titik D, kita ada batang C3, B3, B2, dan D3, dan ada beban P1 di sini sebesar 20,29 ton. Untuk penggambarannya kita mulai dari titik C3, B3, P1-nya ke bawah, B3, dan D3 kembali titik buhul. D3-nya sama dengan 10,145 ton atau gaya tarik, dan B2-nya adalah 20,29 ton, juga merupakan gaya tarik. Di titik H, kita ada batang A3, D3, C3, dan A2. Untuk penggambarannya kita mulai dari dari batang A3 kembali A3, lalu ke D3, ke C2, lalu kembali ke titik buhulnya dengan A2, dan kita lihat di sini C2-nya sama dengan negatif 14,347 ton atau tekan, dan A2-nya negatif 10,145 ton juga tekan. Untuk potongan C, ada garis C2, B2, B1, dan D2. Untuk penggambarannya kita mulai dari C2 ke B1, ke B2, maaf, lalu kembali lagi ke B1, ke D2, ke titik buhol. Dan di sini kita dapatkan B1 sama dengan 10,145 ton tertarik, dan D2 sama dengan 10,145 ton juga gaya tarik. Untuk di titik G ada batang A2, D2, C1, dan A1. Untuk penggambarannya seperti ini, dan ditemukan C1 adalah negatif 14,347 atau gaya tekan, dan A1 adalah batang 0. Untuk potongan A-nya, kita lihat D1 adalah 0.
Berikut adalah tabelnya. Dan ini adalah gaya yang dituliskan pada gambar seperti ini. Dan selanjutnya adalah menghitung dengan metode titik buhul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik di sini saya akan menjelaskan metode titik buhul. Langsung saja mencari reaksi peletakan sigma H sama dengan 0, RAH sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0. RAP kali 23,6 dikurangi P1 kali 11,8 sama dengan 0. RAP kali 23,6 dikurangi 20,29 dikali 11,8 sama dengan 0. RAP kali 23,6 sama dengan 239,422. RAP sama dengan 10,145 ton. Sigma MA sama dengan 0, RBP sama dengan 0, RBP kali 23,6, maaf, negatif RBP dikali 23,6 tambah P1 dikali 11,8 sama dengan 0. Negatif RBP dikali 23,6 ditambah 23,6 dikali 11,8 sama dengan 0. Negatif RBP dikali 23,6 sama dengan negatif 239,422. RBP sama dengan 10,145 ton. Checking RA tambah RB dikurangi P1 10,145 tambah 10,145 dikurangi 20,29 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke. Sigma P sama dengan 0. RBP tambah D5 sama dengan 0. 10,145 tambah D5 sama dengan 0. D5 sama dengan negatif 10,145 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma H sama dengan 0, negatif B4 sama dengan 0, B4 sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, negatif D5 dikurangi C4 sin 45 sama dengan 0, negatif negatif 10,145 dikurangi C4 sin 45 sama dengan 0, negatif C4 sin 45 sama dengan negatif 10,145, negatif C4 sama dengan negatif 10,145 dibagi sin 45. C4 sama dengan 11,92 ton dengan gaya tarik karena positif. Sigma H sama dengan 0, negatif A4 dikurangi C4 cos 45 sama dengan 0, negatif A4 dikurangi 11,92 cos 45 sama dengan 0, negatif A4 dikurangi 6,26 sama dengan 0. A4 sama dengan negatif 6,28 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma Pi sama dengan 0, D4 tambah C4 sin 45 sama dengan 0, D4 tambah 11,92 sin 45 sama dengan 0, D4 tambah 10,14 sama dengan 0,
D4 sama dengan negatif 10,15 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma H sama dengan 0 negatif B3 tambah B4 tambah C4 cos 45 sama dengan 0 negatif B3 tambah 0 tambah 11,92 cos 45 sama dengan 0 negatif B3 tambah 6,26 sama dengan 0 B3 sama dengan 6,26 ton dengan gaya tarik karena positif. Sigma pi sama dengan 0 negatif D4 dikurangi C3 sin 45 sama dengan 0 negatif 10,14 dikurangi C3 sin 45 sama dengan 0 C3 sin 45 sama dengan 10,14 C3 sama dengan 10,14 dibagi sin 45 C3 sama dengan 11,92 ton dengan gaya tarik karena positif. Sigma H sama dengan 0 negatif A3 dikurangi C3 cos 45 tambah A4 sama dengan 0 negatif A3 sama dengan 11,92 cos 45 dikurangi 6,26 sama dengan 0 negatif A3 dikurangi 6,26 dikurangi 6,26 sama dengan 0 negatif A3 dikurangi 12,52 sama dengan 0 A3 sama dengan negatif 12,52 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma pi sama dengan 0 D3 tambah C3 sin 45 dikurangi P1 sama dengan 0 D3 tambah 11,92 sin 45 dikurangi 20,29 sama dengan 0 D3 tambah 10,14 dikurangi 20,29 sama dengan 0 D3 sama dengan 10,15 ton dengan gaya tarik karena positif. Sigma H sama dengan 0 negatif B2 tambah B3 tambah 11,92 cos 45 sama dengan 0 negatif B2 tambah 6,26 tambah 11,2 maaf tambah 11,92 cos 45 sama dengan 0 negatif B2 tambah 6,26 tambah 6,26 sama dengan 0 B2 tambah B2 sama dengan 12,52 ton dengan gaya tarik karena positif. Sigma pi sama dengan 0 negatif D3 dikurangi C2 sin 45 sama dengan 0 negatif 10,15 dikurangi C2 sin 45 sama dengan 0 C2 sin 45 sama dengan negatif 10,15 C2 sama dengan negatif 10,15 dibagi sin 45 C2 sama dengan negatif 11,92 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma H sama dengan 0 negatif A2 dibagi C2 cos 45 tambah A3 sama dengan 0 negatif A2 tambah 11,92 cos 45 dikurangi 12,52 sama dengan 0 negatif A2 tambah 6,26 dikurangi 12,52 sama dengan 0 negatif A2 dikurangi 6,26 sama dengan 0
A2 sama dengan negatif 6,26 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma pi sama dengan 0 D D2 tambah C2 sin 45 sama dengan 0. D2 dikurangi 11,92 sin 45 sama dengan 0. D2 dikurangi 10,14 sama dengan 0. D2 dikurangi 10,15 ton. Sigma H sama dengan 0 negatif B1 tambah B2 tambah C2 cos 45 sama dengan 0 negatif B1 tambah 12,52 dikurangi 11,92 cos 5 cos 45 sama dengan 0 negatif B1 tambah 12,52 dikurangi 6,26 sama dengan 0. B1 sama dengan 6,26 ton dengan gaya tarik karena positif. Sigma pi sama dengan 0 negatif D2 dikurangi C1 sin 45 sama dengan 0 negatif 10,14 dikurangi C1 sin 45 sama dengan 0. C1 sin 45 sama dengan negatif 10,14. C1 sama dengan negatif 10,14 dibagi sin 45. C1 sama dengan negatif 11,92 ton dengan gaya tekan karena negatif. Sigma H sama dengan 0 negatif A1 dikurangi C1 cos 45 tambah A2 sama dengan 0 negatif A1 tambah 11,92 cos 45 dikurangi 6,26 sama dengan 0 negatif A1 tambah 6,26 dikurangi 6,26 sama dengan 0 negatif A1 tambah 0 sama dengan 0 A1 sama dengan 0 ton. Sigma pi sama dengan 0 RAP tambah D1 tambah C1 sin 45 sama dengan 0 10,145 D1 dikurangi 11,92 sin 45 sama dengan 0 10,145 D1 dikurangi 10,145 sama dengan 0 D1 sama dengan 0 ton. Sigma H sama dengan 0 B1 tambah C1 cos 45 sama dengan 0 6,26 dikurangi 11,92 cos 45 sama dengan 0 6,26 dikurangi 6,26 sama dengan 0 0 sama dengan 0. Oke, ini bagian dari tabelnya bisa dilihat. Ya, mungkin hanya segini presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.